Selamat mendengarkan. Mendengar suara pintu dibuka, Miho segera berlari untuk menyambut kedatangan teman rumahnya. Gadis itu berdiri tepat di depan samping pintu. Hingga saat Akila masuk, langsung mendapatkan dirinya. Astaga Miho, kau mengejutkanku. Ketua Akila menyentuh dadanya karena kaget. Akila mengira yang berdiri adalah titisan kuntilanak. Terlebih Miho memakai masker putih dengan baju tidur yang senada. Sementara Miho hanya menyengir tanpa desa. Gadis itu menyembulkan kepalanya untuk mencari keberadaan Alden. Pacar kamu mana? Tumben tidak ikut. Celotok Miho masih dengan posisi yang sama. Sontak saja Akila menarik tubuh Miho agar menyingkir dari pintu. Setelah berhasil barulah Akila menutupnya. Gadis itu mendaratkan tubuhnya di sofa, sementara Miho duduk di sofa khusus satu orang. Bagaimana perkembangan hubungan kalian? Baik-baik saja kan? Tanya Miho memastikan. Entahlah Miho, tapi sampai sekarang aku masih bimbang. Hingga memutuskan untuk berteman saja. Koma Akila dengan mata terpejam. Berbeda dengan Miho yang berpindah tempat, tepat di samping Akila. Gadis itu menepuk pundak temannya sebanyak 3 kali. Dia mencintaimu dan kamu mencintainya. Lalu apa yang harus menjadi pertimbangan kamu, Kila? Gemas Miho mencubit pipi Akila. Oke, Alden tidur dengan sahabat kamu karena dijebak. Harusnya di sini bisa berpikir jernih, Kila. Untuk apa memikirkan perasaan sahabat kamu yang jelas-jelas telah berkhianat? Miho mulai mengomel panjang lebar pada teman serumahnya tersebut. Miho ingin Akila ceria dan tersenyum lebar, menikmati masa-masa yang tidak akan terulang kembali. Penantian dan sebuah kesabaran kadangkala terbatas bagi sebagian orang. Apa kamu mau benar-benar kehilangan Alden hanya karena keraguan? Akila membuka matanya dan menatap manik Miho yang memancarkan ketulusan. Lalu kamu ingin aku kembali? Tanyanya memastikan dan dijawab anggukan oleh Miho. Alden dijebak. Harusnya dalam kondisi seperti ini, kalian bersatu untuk membalas seseorang yang telah menghancurkan hubungan kalian. Memberi kesempatan kedua tidak ada salahnya. Imbu Miho semakin membuka pikiran-pikiran tanggal Akila. Sebenarnya Miho tidak mendukung siapapun. Hanya saja yang gadis itu lihat dari Akila dan Alden, keduanya sama-sama saling mencintai. Hanya saja kesalahpahaman yang membuat mereka berpisah. Miho mengambil napas kasar ketika Akila urung mendengarkan petuahnya. Dia melepas asal masker yang berada di wajahnya dan menatap tajam Akila. Kamu mengatakan ini adalah kesalahan pertama Alden. Jadi tidak salah jika kamu memberinya kesempatan satu kali lagi. Jika benar-benar dia telah mengecewakan kamu untuk kedua kalinya, maka tinggalkan tanpa memberikan kesempatan apapun lagi. Sudahlah, aku mengantuk. Miho bangkit dari duduknya ketika Akila tidak merespon apapun saran yang dia berikan. Benar-benar keras kepala. Itulah Akila. Apa aku harus memberinya kesempatan kedua? Gumam Akila. Mungkin Miho benar. Ada baiknya aku kembali bersatu untuk membalas orang-orang yang telah menghancurkan hubunganku. Lirih Akila. Gadis itu ikut beranjak dan masuk ke kamarnya sendiri. Memeringkan tubuh di atas ranjang seraya mengayun-ayunkan kaki agar sepatunya segera terlepas. Usai melepaskan sepatu, Akila menarik selimut untuk membungkus tubuhnya tanpa ingin membersihkan diri terlebih dahulu. Rasa malas kembali melanda jiwa muda Akila, hingga bergerak saja sudah enggan. Akila teringat kembali dengan kata-kata Alden di depan gedung apartemen. Terserah kamu mau menganggap aku teman atau apapun itu, Kila. Tapi yang harus kamu tahu, aku mencintaimu dan akan selalu menganggapmu kekasih. Itulah ucapan yang Alden lontarkan sebelum meninggalkan dirinya. Aku tidak mencintaimu lagi, Alden. Itulah jawaban yang Akila berikan untuk Alden. Astaga, apa yang aku katakan tadi? Koma Akila seketika menyesal setelah mengatakan kalimat itu tepat di hadapan Alden langsung. Gadis itu buru-buru mengambil ponselnya dan mengirim pesan pada Alden. Akila takut Alden benar-benar menyerah mengejar cintanya. Terlebih setelah dia mendengar perkataan Miho tadi. Penantian dan kesabaran mempunyai batas masing-masing di setiap orang. Setelah mengetikkan beberapa kalimat untuk Alden, Akila langsung memencet send dan pesan terkirim. Sialnya, langsung di-read oleh Alden. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Kita bertemu di kafe dekat hotel jam 9 pagi. Itulah isi pesan Akila. Mendapatkan pesan dari Akila yang mengajaknya bicara membuat Alden merasa dapat angin segar. Dia tersenyum sendiri sambil menatap langit kamarnya. Dia yakin Akila pasti akan berubah pikiran. Alden
tahu masih ada banyak cinta untuknya dari gadis itu. Hanya kekecewaan membuat Akila menolaknya. Pria itu mengerti dengan keputusan Akila. Jika Alden yang berada di posisinya, pasti akan sulit juga memaafkan semuanya. Alden mengambil ponselnya lagi, membuka galeri dan melihat foto saat mereka bersama dulunya. Akila tampak cantik banget. Alden tidak pernah mencintai wanita seperti dia mencintai Akila. Rasa cintanya pada wanita itu begitu besar. Dia rela memohon maaf pada Akila, meninggalkan semua urusan hanya untuk mendapatkan maaf dari seorang wanita bernama Akila Khaleesi. Hingga jam 2 malam barulah Alden tertidur. Dia sudah gak sabar menunggu hari esok untuk bicara dengan kekasih hatinya itu. Di tempat lain, Akila juga tidak sabar ingin bertemu kekasih hatinya. Dia akan memulai lembaran baru dengan Alden dan melupakan semua yang pernah terjadi. Sebelum tidur, Akila mengajak Mio bercerita. Mereka memang tidur seranjang. Apa menurut kamu ini sudah merupakan jalan terbaik bagiku? Memaafkan Alden dan menerimanya kembali? Ucap Akila. Pandangannya jauh menerawang entah kemana. Teringat awal mereka pacaran dulu, Alden juga begitu giginya untuk meraih cinta Akila. Gadis itu yang memang sulit jatuh cinta membuat Alden cukup lama meyakinkan dirinya. Ia membuat Akila jatuh cinta dan menerima Alden karena pria itu yang begitu beraninya datang ke rumah meminta izin pada orang tuanya. Padahal Akila belum menerima cinta Alden saat itu. Coba kamu tanyakan hati kecilmu, apakah kamu masih mencintai Alden? Kamu sudah rela melepaskan Alden selamanya? Jika memang masih banyak cinta buat Alden, maafkan dia dan lupakan semua yang pernah terjadi. Kalian mulai lembaran baru. Mio mencoba memberikan pengertian pada Akila. Semua itu agar wanita itu tidak menyesal setelah mengambil keputusannya nanti. Mio melihat keseriusan dan cinta yang besar pada diri Alden. Dia rela menempuh jarak ribuan kilo hanya untuk bertemu Akila dan menjelaskan semua yang terjadi. Jika ingin jujur, aku memang masih mencintai Alden. Namun aku takut di saat aku telah menerima cintanya lagi, aku dia melepaskan kenyataan jika dia dan Fiona melakukan hubungan badan. Ucap Akila lirih. Jangan berandai-andai dulu, Kila. Jikapun itu benar, Alden dan Fiona melakukan hubungan badan, kamu bisa tanyakan dengan Alden, siapa yang dia pilih. Jika pilihannya jatuh padamu, itu wajar. Bukankah Alden melakukan semua di luar kesadarannya? Walaupun semua di luar kesadaran, jika ternyata buah dari perbuatan itu menghasilkan benih di rahim Fiona, bagaimana? Bukankah Alden harus tetap bertanggung jawab sebagai ayah biologisnya? Mio terdiam mendengar argumen dari Akila. Apa yang diucapkan Akila benar? Jika nanti ada bayi dari hasil hubungan satu malam mereka, itu bagaimana? Akila menarik napas membayangkan jika semua itu benar. Apakah dia harus merelakan Alden untuk sahabatnya itu? Tidak mungkin dia tetap melangkah dengan Alden. Bayi itu tidak bersalah. Akila memukul dahinya karena pikirannya hingga sejauh itu. Sudahlah Akila, jangan berpikir terlalu jauh. Karena semua itu belum pasti terjadi. Sebaiknya kita tidur saja. Mio mengajak Akila tidur. Hingga tengah malam baru mata Akila dapat terpejam. Pagi harinya, Miho yang akan pergi kerja tidak tega membangunkan Akila. Gadis itu masih tampak lelap dalam mimpinya. Mio berangkat kerja dan hanya meninggalkan pesan jika dia telah pergi dan meminta Akila jangan lupa sarapan. Sebelum pergi, wanita itu telah membuat sarapan buat Akila. Akila terbangun saat jam menunjukkan pukul 9 pagi. Dia langsung bangun teringat janjinya dengan Alden. Baru saja Akila akan masuk ke kamar mandi, terdengar suara bel berbunyi. Pasti Alden. Padahal aku telah berpesan untuk menunggu di taman dekat hotel, tapi masih saja kesini. Kumam Akila pada diri sendiri. Akila berjalan menuju pintu apartemen dan membukanya. Sudah aku katakan, tunggu di taman, kamu tidak membacanya. Ucapan Akila terhenti saat melihat siapa yang datang. Selamat pagi Akila. Bersambung.